ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمله وحسن عمله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah kita di awal mukaddimah tadi menyanjungkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan pertolongannya, kenikmatannya, kesempatannya, ampunannya, hidayah taufiknya, undangannya dan segala macam yang baik-baik darinya, sehingga segala kenikmatan Allah tercurah kepada kita. Wabil khusus adalah nikmat yang paling tertinggi, teragung, termulia, termahal dan tersegala-galanya, yakni adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana nikmat iman dan Islam ini alhamdulillah dimanifestasikan seraya kita merasakan kenikmatan, yakni melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat salam senantiasa kita sajikan kepada Sri Baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulillah wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga beliau dan sahabatnya yang selalu Allah ridai, dan siapapun yang mengikutinya yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kami hormati segenap kesepuhan, ketua dan segenap pengurus perangkat Masjid Jamiatul Khair yang alhamdulillah diberkahi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan segenap jamaah sidang Jumat yang senantiasa tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bila ada yang masih di belakang, bolehlah maju ke depan. Hak khatib meminta seperti ini. Mengisi soft yang terlihat kosong di depannya adalah kita mencari berkah. Ya. Jadi kemudian yang kedua, mohon untuk tidak berkata-kata selain khatib yang menyampaikan khutbah. Sebab kalau hari lain ibadah zuhur itu salatnya 4 rakaat, sekarang ibadah Jumat salatnya 2 rakaat, dan 2 rakaat yang sebelumnya digantikan ini saat sekarang ketika khutbah berlangsung. Ini adalah bagian dari salat Jumat. Jadi kepada sanak saudara semua ahli ibadah yang sangat khatib cintai, adalah alangkah lebih baiknya untuk kita sekarang ini untuk memperhatikan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah. Para jemaah, kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dalam kehidupan. Dalam sabda Rasulullah SAW bahwa ternyata
khairukum, sebaik-baik dari Anda semua. Ini sabda Rasul ya. Khairukum, sebaik-baik dari Anda semua. Orang yang terbaik adalah man tala umruhu, yang siapa saja yang dipanjangkan umurnya, usianya panjang. Mungkin di sini tadi khatib dengar ada yang suaranya sudah sepuh, dipanjangkan umurnya, dan dia wa hasuna amalu, baik amalnya, soleh amalnya. Ini adalah sebaik-baik manusia. Jadi ternyata menurut sabda daripada Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah ketika dia dikasih umur panjang, bukan menyangka bahwa ini adalah bonus, tapi dia harusnya memperkirakan bahwa Allah masih mencurahkan kesempatan untuk melaksanakan amal saleh dalam arti ibadah. Dalam ayat Allah surah Al-Zariyat ayat 56 dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, ibadah yang mengabdi pada Allah. Dan yang namanya pengabdian, ibadah, ini bukan hanya sholat saja, bukan hanya kita melaksanakan ibadah Jumat saja, tapi menerapkan atau mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ketika sholat kita merasa memang betul-betul menyembah Allah, ibadah kepada Allah, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah merasa betul-betul kita juga sama masih menyembah Allah? Ini yang paling penting jemaah. Banyak orang yang fasuddin anil hayat, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Banyak yang seperti itu. Artinya kalau kita bicara agama, sudahlah urusannya urusan masjid, urusan musola, urusan majelis ta'lim. Tidak pernah, atau mungkin bukan tidak pernah ya, jarang orang yang berani menyatukan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Kalau lagi berdagang, kita daganglah, jangan bawa-bawa Tuhan. Kalau urusan Tuhan itu urusan masjid. Kalau lagi di kantor, kita di kantorlah yang benar. Ini urusan dunia, jangan bawa-bawa Tuhan. Ini bahaya. Segala aspek kehidupan, konsep perintah dari Allah adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Jadi bagaimana caranya? Jadi apapun kita, berprofesi apapun kita, sampai kepada mungkin ojek online sekalipun, dia di kantor sekalipun, dia pedagang, dia guru, dia murid, sebagai apapun dia, maka yang terbayang adalah bagaimana caranya supaya apa yang saya lakukan ini jadi ibadah, diridhoi oleh Allah kalau ibadahnya. Kita hidup tidak ada lain, mencari ridho Allah, ini yang paling penting. Dan Allah ini ridhonya atau relanya kepada kita adalah ketika kita beribadah padanya. Ini yang paling penting. Bagaimana kalau kita menjadi pedagang, tidak menjadikan misalnya barang yang jelek dikatakan bagus? Bagaimana kalau kita menjadi pejabat, tidak makan uang rakyat? Ini semuanya adalah orang-orang yang memang harus dekat pada Allah ya. Harus tahu bahwa Allah itu mengawasinya, harus sadar betul-betul. Kalaulah dia masih makan uang rakyat, berarti dia memang tidak sadar bahwa Allah mengawasinya. Dan ini namanya korupsi, tidak pikir kaya miskin. Malah yang namanya koruptor banyaklah orang kaya daripada yang susah. Kalau orang susah, mungkin kalau dia maling, paling-paling maling ayam, itu pun digebukin orang sekampung. Sedangkan koruptor, maling uang rakyat, melenggang dia mungkin di dewan, melenggang dia di yudikatif, melenggang di legislatif, melenggang di eksekutif, tenang-tenang saja tanpa ada urusan. Dan ini banyak terjadi, bahkan sangat-sangat banyak terjadi. Oleh karenanya negara ini memang masih jauh dari berkah, karena memang yang mengisi di atasnya adalah orang-orang yang jauh dari Allah, adalah orang-orang yang mungkin ngakunya Islam tapi tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak sadar bahwa segala macam aspek kehidupan ini muatannya ibadah. Sampai nanti
tanggal 14 Februari ini juga muatannya ibadah. Banyak orang yang menyangka bahwa coblosan itu hanya sekedar untuk menyukseskan seseorang. Bagaimana caranya supaya jadi anggota dewan? Setelah itu beres, sudah selesai pulang, mungkin dia foya-foya karena sudah dapat uang. Mungkin dia dapat 100 sampai 500 ribu. Kasihan orang-orang macam begini. Harga dirinya kalau dia dapat 500 ribu berarti 100 ribu setahun. Gaji guru honor seperti saya pun tidak seperti itu. Saya aja bulanan masih 500 ribu honor. Saya aja Ustadz Palembang Mas Darussalam selaku khatib yang menjalankan program subuh, sekali tampil 500 ribu tiap hari Ahad. Sayang sekali kalau harga rakyat untuk kemajuan bangsa ke depan hanya dibeli dengan harga ratusan ribu gitu. Kalau akal sehat kita jalan, maka kita tidak akan mau seperti itu. Maka prinsip saya, mau dikasih mau tidak, kalaupun seandainya tidak dikasih, wallahi walladzi nafsi biyadih, saya tidak dapat misalnya apa istilah sekarang serangan fajar, saya tetap pasti akan memilih orang yang saleh. Ustaz jangan berpolitik. Lantas yang mau isi politik di negeri kita ini siapa? Mau diserahkan semua PKI? Kan tidak mungkin. Habislah kita orang Islam. Sekarang saja sudah banyak terzalimi. Orang Islam saja sudah banyak dikriminalisasi. Orang Islam saja hidupnya sudah susah. Beras pun yang paling ini sudah mahal, yang paling pokok. Apa yang menjadi landasan kita ke depan? Maka nanti tanggal 14 Februari itu harus melandasi coblosan kita nanti, landasannya ibadah. Terserah Anda mau berpikir apa, apakah yang diniatkannya, yang penting ibadah. Siapapun itu yang kita pilih ibadah. Makanya mohon petunjuk pada Allah. Salat dulu 2 rakaat. Mohon petunjuk ya Allah, kalau saya milih si anu, ini apakah bakal mendatangkan kebaikan atau tidak? Jangan dikira pesta demokrasi ini cuma sekedar main-main saja. Sudah, tugasnya sudah nyoblos, sudah gitu tidur, pulang, koyak-koyak. Bukan. Ibadah. Nasib kita ke depan ini bagaimana? Ibadah. Nasib kita ini menyangkut bangsa dan negara. Seluruh bangsa Indonesia dan negara kita tercinta, NKRI. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Malam yahtam li amril muslimina falaysa minna." Barang siapa yang tidak perhatian pada urusan kaum muslimin, maka dia bukan umat kami. Jadi bukan umat Rasul kalau tidak perhatian pada urusan kaum muslimin. Ya termasuk urusan negara ini. Karena negara kita banyaknya orang Islam. Ya perhatianlah kita. Karena yakinlah kalau Islam yang berjaya, kalau kita mengisi kemerdekaan kita ini dengan Islami, maka pasti semua aman. Tapi kalau orang lain selain Muslim atau yang pahamnya bukan Islam yang mengisi kemerdekaan negeri ini, hancur-hancuran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari tirani angkara murka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, di khutbah yang kedua sedikit khatib ingin menambahkan. Mari kita luruskan niat, bulatkan tekad. Kita
Kita ini adalah makhluk yang banyak dosa. Saya sebagai tunanetra tidak bisa melihat dengan sempurna seperti para jamaah semuanya. Sangat berkeinginan, walaupun mata tidak melihat mata kepala, tapi mata hati pengennya melihat. Saya sebagai tunanetra pun punya keinginan, tidak ingin saya buta 2 kali. Di dunia saya tidak melihat, di akhirat jangan sampai buta. Maka saya titip kepada seluruh jamaah, jangan sampai di dunia jamaah melihat, tapi di akhirat jadi buta. Jangan sampai di dunia secara mata kepala melihat, tapi mata hati buta. Ayo luruskan hati-hati kita yang belum bersih, luruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk memerdekakan negeri ini dari segala macam kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة. اللهم انصر مجاهدين في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخوان المسلمين في بيت المقدس. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم وزلزلهم اليهود والنصارى الكافرين الظالمين والمنافقين والمشركين ادعوا الله ودعاء المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خصوصا اندونيسيا وفلسطين خاصه ومن بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوه على من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.